Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu bersama saya Kunto Is Black. Dan juga masih bersama saya seperti biasa Londo Jowo. Tentunya kita masih ada di channel Babat Tanah. Ini kita hanya berdua ya Mas Bule ya. Iya, kita berdua. Nah, ini Mas Doni sedang mencari kitab di Kalimantan Barat. Sore siang hari ini ya. Siang Ya, hari pada ini. hari ini pokoknya Pada hari ini kita ada di Watu Tumpeng. Iya, Dan itu. kebetulan Padukuhan Bohol, Kecamatan Rongkep ya Pak. Ya betul. Nah, ini kebetulan kita bersama dengan narasumber Pak Supardi. Supardi. Pak Supardi ini yang dituakan sebagai juru kunci yang ada di Watu Tumpeng Bohol. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui ceritanya seperti apa. Konon katanya Watu Tumpeng ini merupakan salah satu tempat petilasan dari Punden Prabu Brawijaya V, yang mana Prabu Brawijaya V itu merupakan salah satu tokoh dari kerajaan Majapahit. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya kepada Pak Supardi. Nggih. Nah, untuk Watu Tumpeng ini seperti apa Pak untuk sejarahnya Sejarah. dan ceritanya? Ya ini seperti apa? saya ngejawabnya dua versi ya. Oh Jadi, iya. pertama versi dongeng turun temurun dari nenek moyang kita sampai dengan kita saat ini. Watu Tumpeng ini kenapa dinamakan Watu Tumpeng itu karena bentuk fisiknya bisa Tumpeng kita ya, lihat Pak, menyerupai kayak tumpeng. tumpeng. Terus ini itu memang betul apa yang dikatakan beliau bahwa sini masih termasuk petilasan Brawijaya V Trah Majapahit, atau boleh dikatakan waktu itu peradaban Nusantara atau babat tanah Jawa. Ya, yang jelas di sini memang merupakan tempat yang suci ataupun tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pencipta. Iya. Di tempat inilah tempat yang paling istilahnya paling suci, paling bagus buat para tokoh-tokoh pendekar tanah Jawa waktu zaman dahulu. Zaman dahulu ya. Nggih. Jadi Untuk tirakat ya Pak. ya, yang Untuk jelas tirakat. siapapun sampai sekarang pun, siapapun yang punya kemauan kehendak, Hajat ya. ya kehendak-kehendak tertentu, kalau memang dia mau dan dia niat nawa itu untuk berserah diri memohon kepada Tuhan, minta mujizat, misal karomah maupun barokah, itu bisa di tempat ini. Karena Nyuwun Sewu, tempat ini juga merupakan tempat sampai sekarang pun bahwa yang konon katanya yang punya istilahnya itu sudah bisa membuka indera ke 6. enam. Ya. Itu tempat sini adalah merupakan Pintu gerbang. kerajaan. 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 Nah, tempat inilah yang khusus untuk istilahnya kita untuk semedi. Oh, jadi tempat yang kita Iya kita betul. ini Yang kita gunakan untuk duduki semedi. inilah. Ini tempat untuk kita semedi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan atau pencipta alam semesta. Emang kalau kita lihat dari sekilas tadi ketika saya masuk ke sini, emang saya terjun langsung ke sini sama Mas Kunto ke sini. Nah, ternyata emang energinya iya. dari yang di bawah sama di sini beda. Ya, memang Berbeda, Pak. kan kalau yang di bawah itu, kalau ibaratnya kita itu punya rumah, itu kan Pintunya, ada iya. pintu masuk. Oh, iya, pintu masuk. Jadi sana itu ruang tamu, Oh, iya. boleh dikatakan pintu masuk ruang tamu. Tapi kalau orang-orang yang kita yang punya kepentingan khusus itu memang ya seyogianya di puncak gunung puncak. ini Di lah. puncak gunungnya. Jadi sini boleh dikatakan Watu Tumpeng, boleh dikatakan Gunung Dipo. Gunung Karena Dipo. ngetrennya sini, kalau pernah dulu ada dari Dinas Kebudayaan itu bahwa sini itu Gunung Dipo. Gunung Tipo. Jadi tempat pertapaan Gunung Dipo. Nah, kenapa ini ada batu-batu 7 yang kita kasih titik-titik tertentu ini? Ya
justru inilah kalau para pendiri-pendiri Nusantara ataupun babat tanah Jawa itu tempat-tempat untuk sarasian beliau. Oh, Gitu, sejarahnya jadi- seperti itu ya Pak. Jadi Ya. pada tujuannya ini untuk bersarasian, berkumpul ya. Iya Pak? betul, Iya. berkumpul di saat-saat hari-hari tertentu. Iya. Itu satu diantaranya ya Sunan Kalijaga, Iya. Sultan, baik dari Sultan pertama sampai Sultan yang 9, kalau yang 10 ini memang belum. Jadi intinya begini. para pepuden terdahulu ketika ada suatu hajat kita kumpulnya di sini. Pak. Iya betul. Kalau yang penunggu aslinya di tempat ini memang bisa kita namakan Yang Wisnu. Yang Bodro. Wisnu. Ya. Yang Wisnu Bodro. Bodro, Oh, iya. betul. Yang Wisnu Bodro itu yang betul-betul bertempat di sini, menunggu Pepuden di sini. sini. Ya kan ini tempat moksanya dulu. Oh, tempat moksanya yang di bawah ini. Iya, Yang Ya, Wisnu nanti yang Bodro. Wisnu Bodro salah satu pepuden yang berada di Padukuhan Bohol. Gitu. Iya betul, nggih. Dan konon katanya merupakan cikal bakal dari Cikal bakal Kaluan Bohol di dari sini. Ya. dari Padukuhan Bohol, Desa Bohol, Kecamatan Rongkop sini kan Padukuhan Bohol, Desa Bohol, Kecamatan Rongkop. Jadi cikal bakal daripada Bohol ini Bohol ya di dari sini sini. ini. Berarti Peradaban peradaban awalnya. awalnya di sini. Iya, Orang peradaban Jawa awalnya poe di iki ning sini. kene gitu. Nggih, nggih. Poe molo bukane itu dari Ah, sini. Iya, betul. Dan konon katanya itu ketika pukul 00 pokoknya 00 itu dari yang sini itu energinya udah beda ya. Ya, memang benar-benar Pak, benar-benar Pak. Itu kalau siapapun, kalau yang dia seumpamanya itu tidak percaya atau kurang yakin, itu bisa dibuktikan. Terutama ya kalau jam 00 malam itu Iya. kan akan lebih sunyi, akan lebih tenang, akan lebih energinya positifnya itu akan kelihatan. Tapi toh siang hari pun kalau pas Iya. jam 12 itu juga lain energinya di tempat ini gitu. Monggo yang mau merasakan energi positif yang bagus. Yang bagus. Nggih. Nah, Jadi nggih. teman-teman Babat Tanah Jawa silahkan berkunjung ke Petilasan Watu Tumpeng Watu di Tumpeng. sini. Tepatnya di Padukuhan Bohol, desanya Bohol, Pak. Desa Bohol, Kecamatannya Rongkop Rongkop, Gunung Gunung Kidul. Kidul. Dan ini merupakan ketika teman-teman mungkin masuk dari pintu gerbang sana mungkin udah beda rasanya ketika udah masuk ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk seperti yang dikatakan bahwa tadi bahwa ini merupakan salah satu cikal bakal atau awal peradaban dari desa di sini. Bohol. Desa Bohol di sini untuk Watu Tumpengnya. Tadi ada dua cerita Pak. Yang tadi ini yang cerita pertama tadi yang jenengan Oh Sampainya iya, tadi. iya kalau dua dari versi ya tadi. Nggih, Iya. kalau dari dongeng turun temurun itu memang dulu cikal bakalnya sini itu di bawah sini. Oh, Tapi gitu. karena ya katanya dulu ada pagebluk ataupun Oh. ada bencana. bencana gitu. Besar akhirnya tempat ini geser. Oh, Akhirnya bergeser, tempat ini menjadi tempat yang suci, tempat untuk kita nenuwun kepada Gusti. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekarang pun ya itu tadi untuk para pendiri-pendiri Nusantara, khususnya orang-orang tokoh-tokoh tertentu itu di hari-hari tertentu pun masih bisa berkumpul di sini. Tapi kalau kita sih nggak bisa lihat itu. Oh, iya. Jadi tidak bisa kita lihat dengan Secara kasat mata ya, iya, betul betul. Iya. tidak bisa kita melihat dengan langsung mata kepala kita, karena hanya orang-orang yang tertentu lah yang bisa melihat. Tapi kalau pas ziarah sing sok mriki niku kathah nggih, Pak. Banyak. Iya yang banyak sering sini kelompok-kelompok itu baik dari beberapa agama pun banyak yang datang ke sini, yang dari Islam wiritan di sini, yang dari Hindu Buddha memang dia kan Iya, iya. budayanya Budaya- peradabannya budaya- seperti peradabannya. itu sering Ya, ada. pada intinya sih untuk datang ke sini bukan untuk nyuwun apa yang dengan pepuden di sini cuma berdoa, mendoakan Iya para betul. leluhur di sini, Iya. terus juga ketiganya juga napak tilas. Iya, Jadi betul. napak tilas
Leluhur zaman biyen ketika melakukan laku prihatin Ratu di sini Prihatin ngapain di aja? sini. Makanya sini itu tempat peradaban Nusantara ataupun babat tanah Jawa itu awal-awalnya dari sini khususnya untuk Gunung Kidul. Jadi setelah terdesaknya waktu Majapahit Brawijaya Iya, 5 itu kan Brawijaya 5. banyak yang lari ke wilayah sini. Kebanyakan dari segi data yang saya peroleh itu larinya kebanyakan di Gunung Kidul. Nggih. Salah satunya di sini dan yang lain ada di contohnya seperti Rogolelo itu kan Iya, perannya betul. Brawijaya 5 di Ponjong. Ya. Terus Kalau yang udah dia orang yang punya indera keenam atau bisa melihat dengan indera keenamnya, sini itu persamaannya yang sama, bahkan kemungkinan malah bisa tua sini itu Bang Lampir Bang yang Lampir. ada di Panggang, Nggih. Oh, Bang Lampir ya Pak yang ada. Wahyu Mataram. Oh, Wahyu Mataram. Ya. Kalau sana kan kalau nggak salah Wahyu Mataram yang keberapa itu sih. Iya. Iya. Kalau Sama dibanding sini Kubono mungkin keberapa tuanya itu kan kan? tua Malah sini justru tua dari, sini. dari dilihat dari Ya, segi usia. Betul. Karena kan Bang Lampir sendiri itu daerah sekarang, ibaratnya Iya, era iya, Mataram ke udah. sini. Udah Mataram. Sedangkan Brawijaya itu Kalau ini Kalau masih ini Brawijaya. Sebelum Mataram, sebelum terbentuk. Mataram. Makanya sini menjadi cagar budaya. Berarti ini salah satu petilasan mungkin tertua juga sebelum era Iya. Mataram, teman-teman Babat Tanah Jawa. Ini ketika di sini juga yang saya pribadi rasakan lumayan juga, intinya energi positifnya juga Iya. baik semua di sini. Ini padahal masih sore sebenarnya, kita take-nya sore tapi energinya cukup luar biasa di sini. Beda sama yang di bawah Iya. seperti itu. Oke, mau dilanjut atau Mungkin Ya. saat ini kita cukupkan kita dulu? cukupkan dulu karena Nanti mungkin tidak ada kepanjangan videonya. ada kepentingan buat Bapak juga mungkin Iya, ada iya. nih nanti suatu saat kita ketemu lagi Pak Nji. Ya pesan-pesannya juga monggo pesan-pesan buat generasi milenial Pak Ya, gini supaya tidak untuk, lupa dengan sejarah. untuk generasi milenial karena nyuwun sewu ya perlu kita ketahui bahwa wayang kulit pun dulunya diejek Ya, bahwa itu musrik ternyata menjadi budayanya internasional. ya, betul. Apalagi kita orang Jawa, orang Indonesia, kita harus mengenal sejarah, ya. harus mengenal peradaban. Nah inilah salah satu saksi dan tempat yang masih ada. Ini juga punya peran, punya andil peradaban Nusantara maupun babat tanah Jawa. Monggo, salam budaya. Iya, Oke. ya. Mantap sekali pesan Mantap sekali dari pesan dari Bapak. Jadi artinya buat generasi milenial ampun lali Jawane. Jawane. Karena Jawa itu ya budaya itu memang harus dilestarikan. Ya karena kita hidup sendiri tidak lepas dari budaya, Mas. Budaya. Kehidupan manusia ini tidak lepas dari budaya, kultur dan kearifan lokal. Maka dari itu, marilah untuk generasi muda kita udah saatnya mari kita kembali ke budaya kita Budaya masing-masing. masing-masing. Jangan sampai tinggalkan budayamu. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.